menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada.
Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Jemaat sekalian, sebuah negara itu kuat atau tidaknya sangat tergantung dari karakter sang pemimpin. Jika pemimpinnya punya karakter yang kuat dan tangguh, maka negara itu pasti bisa melewati setiap badai yang ada. Tapi jikalau pemimpinnya lemah dan mudah putus asa, maka habislah negara itu. Hal ini juga berlaku di dunia kerja, gereja, bahkan keluarga. Jikalau seorang pengusaha tidak punya karakter yang kuat dan tangguh, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan apa yang terjadi dengan perusahaan yang ia pimpin. Jikalau seorang pelayan atau pemimpin jemaat tidak punya karakter yang kuat dan tangguh di dalam melayani jemaatnya, apa yang akan terjadi dengan gereja itu? Dan jikalau seorang kepala keluarga tidak punya karakter yang kuat dan tangguh, Bapak Ibu sekalian bisa tebak apa yang terjadi dengan bahtera rumah tangga yang sedang ia jalani. Seorang penceramah leadership Kristen yang bernama Sam Chen itu pernah berkata, "If you are not bleeding, you are not leading." Jikalau kamu belum sampai berdarah-darah, kamu bukanlah seorang pemimpin. Jikalau kamu belum sampai berdarah-darah, memimpin atau melayani orang yang bekerja sama dengan kamu, maka kamu belumlah memimpin. Ya, Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin memang harus berdarah-darah terlebih dahulu untuk orang yang dipimpinnya. Barulah dia bisa dikatakan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus menyerahkan pikirannya, memfokuskan hatinya untuk orang yang sedang ia pimpin. Barulah dia bisa dibilang sebagai seorang pemimpin. Kalau kita melihat di perjanjian baru, bukankah itu yang dilakukan Yesus? Darah Yesus, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebuah kiasan atau gambaran saja, melainkan darah asli yang ia curahkan bagi semua umatnya. Dia adalah pemimpin kita yang sejati, yang patut ditinggikan. Mazmur pasal 93 ini, Bapak Ibu sekalian, menyatakan Tuhan itu sebagai Raja yang megah dan kokoh. Seorang raja memang harus hadir dalam kemegahan dan kekuatannya. Kemegahan dan kekuatan raja ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya dimunculkan dalam atribut-atribut raja yang dia pakai. Dan yang digambarkan di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Bapak Ibu sekalian, dari pakaian yang dipakai oleh seorang raja, itu harus memunculkan wibawa dari raja itu. Dari setiap atribut yang dikenakan dalam busananya, itu harus menggambarkan kejayaan dan kemegahan dari raja itu. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian seorang raja mengenakan pakaian seadanya, mengenakan pakaian yang lusuh. Itu akan merendahkan wibawanya di hadapan rakyatnya. Allah yang megah dan kuat itu menciptakan sebuah dunia. Berikut ciptaannya yang lain termasuk kita. Allah yang memakai baju kemegahan, yang menyatakan Allah itu kuat dan kokoh itu, telah menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya ada engkau dan saya. Karena yang menciptakan kita adalah Raja yang megah dan kuat, Bapak Ibu sekalian, maka ayat 1b dikatakan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Dunia yang diciptakan oleh Raja yang kuat dan kokoh itu tidak bergoyang. Karena apa? Karena ada Raja yang memegang, ada Raja yang memerintah, yang kuat dan kokoh, yang menjaga rakyatnya, yang menjaga ciptaannya dengan begitu rupa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kita punya Allah yang megah dan kuat. Karena Dia yang akan memelihara dan menjamin kehidupan kita, seperti seorang raja yang baik, yang menjamin dan memelihara kehidupan rakyatnya. Dunia ini telah diciptakan Tuhan,
Kita diciptakan Tuhan. Dia berjanji, Dia yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Selain itu Bapak Ibu sekalian, pemazmur menggambarkan kemegahan dan kekuatan Tuhan. Selain sebagai seorang raja, ia juga membandingkan sang raja yang kuat itu dengan alam sekitar yang ada. Yang seringkali justru alam sekitar yang ada ini menjadi ketakutan bagi manusia. Apa yang digambarkan sebagai ketakutan dalam Mazmur yang kita baca ini? Jawabannya ada di ayat 3-4, yaitu sungai-sungai dan ombak laut yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat sedikit tentang sungai atau ombak laut, kisah apa yang kita ingat di dalam pikiran kita? Kalau saya boleh menebak, mungkin yang kita langsung ingat adalah kisah Yesus meredakan badai saat bersama-sama dengan murid-muridnya di perahu. Lukas 8 ayat 22-25. Ya, Yesus saat itu tertidur dan kemudian bangun menghardik badai itu. Dan seketika badai itu juga pun menjadi teduh. Bapak Ibu sekalian, baik sungai maupun ombak laut yang hebat itu bereaksi karena terpaan angin yang dahsyat. Dan itu sangat membuat para nelayan atau kapal-kapal yang melintasi daerah itu sangat takut dan khawatir, karena nyawa mereka terancam. Selain itu Bapak Ibu sekalian, mitologi-mitologi kuno itu mempercayai bahwa ada kuasa lain atau dewa-dewa yang sedang marah jikalau air sungai ataupun ombak laut bergulung begitu dahsyat. Saya tiba-tiba teringat dengan pengalaman saya menyeberang dengan kapal laut dari Bangka ke Belitung tahun 2007. Bapak Ibu sekalian, biasanya penyeberangan dari Bangka ke Belitung itu menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam saja. Tapi pada waktu itu, saya ingat sekali, saya menghabiskan waktu untuk menyeberang dari Bangka ke Belitung 9 jam. Karena tiba-tiba di tengah-tengah laut, cuaca berubah menjadi ekstrim. Semua orang dalam kapal itu menjadi takut dan kalut. Semua orang berdoa Bapak Ibu sekalian. Tapi puji Tuhan, dalam tengah-tengah suasana yang mencekam dan menakutkan itu, saya teringat Bapak Ibu sekalian bahwa saya punya Tuhan yang kuat dan besar, yang akan sanggup menolong saya, melewati dan menyelamatkan saya. Puji Tuhan, kami bisa berlabuh dengan selamat di Belitung dengan durasi 9 jam. Tapi pemazmur katakan Bapak Ibu sekalian, setiap badai, ombak-ombak yang bergulung itu dengan suaranya yang begitu dahsyat, tunduk dan takluk di bawah kuasa Tuhan. Tuhan kita memberikan keteduhan dan keselamatan bagi setiap orang yang mengandalkannya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mungkin tidak sedang berada di sungai atau di laut. Tetapi gambaran sungai-sungai yang mengamuk dan ombak-ombak laut yang dahsyat itu mungkin bisa kita gambarkan dengan situasi kehidupan kita hari ini. Mungkin kita bisa gambarkan dengan situasi dunia ataupun Indonesia hari ini. Kehidupan kita mungkin dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok. Kapan COVID-19 ini akan selesai? Kapan usaha saya bisa bergerak kembali? Kapan saya bisa mendapatkan pendapatan kembali? Setelah toko-toko atau pasaran hari ini menjadi sangat sepi. Kapan gereja-gereja Tuhan akan kembali bangkit? Mazmur katakan Bapak Ibu sekalian, jangan pikirkan semua itu sehingga membuat kita semakin takut. Tetapi mari kita menengadakan mata kita kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar dari semua itu. Ia yang akan menentukan dan melepaskan kita dari semua gemuruh COVID-19 ini. Tugas kita adalah tetaplah percaya dan berdoa, karena kita punya Raja yang megah dan kokoh, yang telah menciptakan dunia ini, dan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan dan perbuat. Dia akan menjaga dan menjamin kehidupan kita, baik di dunia ini maupun nanti ketika kita berjumpa dengannya di sorga mulia. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, umat kepunyaannya, kita adalah umat kesayangannya. Mari letakkan pengharapan kita kepada kekuatan Tuhan, bukan pada ketakutan kita. Letakkan pengharapan kita kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada ketakutan kita.
Mari kita terus berpengharapan di hadapan Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur katakan, Dia adalah Allah kita, Raja kita, yang akan menjamin memelihara kehidupan umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang kuat dan kokoh. Allah yang kuat dan kokoh itu telah menciptakan dunia ini, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dunia ini, termasuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, ajar kami untuk terus memakai mata rohani kami untuk melihat Tuhan secara lebih nyata dalam kehidupan kami. Meskipun negara ini sedang susah, meskipun dunia ini sedang bergumul, tapi kami mau tetap setia untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan pemulihan dari dunia maupun Indonesia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang boleh memberkati. Engkaulah yang punya dunia ini, Engkau tahu yang terbaik untuk dunia ini ya Tuhan. Dan kami hanya terus meminta dan berdoa, kiranya dalam waktu yang tidak lama lagi, penyebaran COVID-19 ini boleh tetap segera terselesaikan dengan baik. Berkati pemerintah, berkati tim medis yang ada, yang terus berjuang menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Biar dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, semua ini boleh tuntas dengan segera. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang terimbas dari faktor ekonomi mereka karena COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya mata Tuhan juga tidak lepas dari memandang kehidupan mereka. Tangan Tuhan tidak jauh dari kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan juga yang boleh terus memimpin kehidupan mereka, memelihara kehidupan mereka, mencukupkan kebutuhan jasmani mereka, terlebih kerohanian mereka ya Tuhan. Mereka tetap merasakan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan di malam yang gelap ini. Bila esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat, karena penyertaan Tuhan yang nyata dan luar biasa dalam hidup kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.